¿Pero qué coño estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? Con los cascos no me había enterado de la movida. Pria ini hampir dibedil di kepalanya karena dikira penyusup, padahal lagi bersih-bersih. Sama cuma keasikan dengerin Brodin. Beruntung, tukang pel ini langsung dikawal petugas untuk berkumpul di aula bersama yang lainnya. Tapi yang petugas ini tidak tahu bahwa tukang pel yang dia kawal ini aslinya adalah seorang jenius yang sedang menyamar untuk sebuah perampokan terhebat sepanjang masa. Saya masih ingat ketika umur saya masih 22 tahun. Waktu itu saya masih lucu-lucunya. Saya masih polos, saya rajin beriman dan rajin menabung. Iya, enggak lah, saya enggak. Kalau kalian pernah lihat mas-mas ditangkap di acara 86, dulu saya pernah masuk. Tapi ya udahlah, nggak usah cari. Cerita lama itu juga. Berbeda dengan Tom, seorang mahasiswa Universitas Cambridge, salah satu universitas bergengsi di Inggris. Di umurnya yang masih 22 tahun, dirinya sudah menyelesaikan masalah tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Dan karena prestasinya itulah, 8 perusahaan minyak multinasional tertarik untuk menawarkan sebuah posisi bergengsi di perusahaan mereka masing-masing. Dan yang mereka tawarkan tidak main-main. Mulai dari gedung kantor sendiri, tim pribadi, 5% saham perusahaan, dan $400.000 sebagai uang jajan awal. Yang nantinya gajinya akan naik setiap bulan dan lebih dari itu. Dan Tom menolaknya. Bapaknya jelas marah. Bisa-bisanya Tom menolak semua tawaran. Tom pun berusaha jelasin ke ayahnya kalau mereka tidak akan memberikan Tom kebebasan dalam bekerja nantinya. Karena yang mereka pikir adalah profit, dan profit. Sambil terus sang ayah Favivu was-was, Tom mendapat sebuah pesan dari orang yang tidak diketahui yang menawarkan sebuah pekerjaan rahasia. Dengan tawaran, ini kesempatan sekali seumur hidup. Tom pun memilih keluar dan menemukan sebuah koin serta pesan yang bertuliskan, "Tom, bicaralah padaku sebelum kau membuang hidupmu." Tom pun pergi ke alamat yang dia temukan di catatan sebelumnya. Dan di sana dia bertemu Claudia, seorang kurator pameran seni dan lukisan yang juga asisten pribadi. Iya, kayaknya sih ya, karena nggak ada asisten pribadi yang nyolong dompet bosnya sendiri. Claudia kemudian menyerahkan dompet itu kepada Tom. Sekarang, pilihan itu ada pada Tom. Kalau dia mau mengembalikan dompet itu, Tom boleh keluar dari proyek ini dan kembali ke ayahnya. Tapi kalau tidak, selamat datang di dunia yang selama ini Tom tunggu. Sekarang, Claudia mengajak Tom ke sebuah bar untuk mengenalkannya dengan Walter. Walter tidak basa-basi. Dia minta tolong untuk masuk ke dalam lemari besi teraman di dunia. Jelas Tom bingung ketika tiba-tiba dirinya diajak merampok dan disuruh membuka berangkas. Walter hanya bilang kalau timnya sudah mencoba segala cara, mulai dari yang konvensional sampai yang digital. Tapi tak menemukan cara untuk membukanya sama sekali. Dan selama 80 tahun belum ada yang bisa memecahkan misterinya. Namun Walter tahu satu hal. Lemari besi itu adalah salah satu keajaiban rekayasa mesin terhebat di dunia. Dan Tom adalah orang yang terpilih yang bisa memecahkan itu. Aku tidak akan memaksamu. Kau bisa angkat telepon dari ayahmu sekarang atau mengambil tiket ke Spanyol ini. Dan Tom pun memutuskan. It's me. Just think a few things over. Selamat datang di Madrid. Pusat dari semua jalan di Spanyol dan juga kota dari klub pesepak bola terbaik sepanjang masa. Cristiano Ronaldo. Dan di sini juga perampokan terhebat sepanjang sejarah akan dilakukan. Sekarang mari kita berkenalan dengan para anggota tim. Kemarin kita sudah berkenalan dengan Claudia atau Lauren atau Vogel. Iya, biar gampang kita panggil aja Ratno. Kita panggil aja Ica. Ica bertugas sebagai penyusup dari dalam dan juga ahli penyamaran. Dan yang ini Klaus, ahli komputer sekaligus hacker kita. Tidak ada akun Facebook yang tidak bisa dia hack. Terus ada Simon, bapak-bapak Spanyol biasa. Nilai plusnya dia bisa bahasa Spanyol dan nyarain barang apa aja yang kamu pengen.
Yang nggak bisa dia cari cuma pacar, karena menurut kabar Simon sudah punya istri. Jadi bahaya kalau dia masih nyari pacar. Iya bener juga sih. Dan pria yang paling tangguh ini adalah James, tangan kanan sekaligus orang kepercayaan Walter yang sudah bersamanya selama 10 tahun terakhir. Dia yang membuat perencanaan untuk masuk dan keluar, dan dia yang memimpin di lapangan. Sedangkan Walter akan menjadi pengawas di sini bersama Klaus dari Basecamp. Dan yang terakhir, Tom, sang pembuat keajaiban. Dialah yang akan membuka brankas legendaris, tempat di mana harta karun paling dicari disimpan. Malam harinya, Tom dan Walter mengobrol di sebuah bar kecil. Tom bertanya, kenapa Walter begitu berambisi mencuri barang ini? Padahal Walter sudah sangat kaya dan tidak kekurangan uang sedikit pun. Akhirnya Walter pun menceritakan awal mulanya. Setahun sebelumnya, Walter berhasil menemukan harta karun Sir Francis Drake, seorang pelaut Inggris yang melawan Spanyol pada 1500-an. Diceritakan kalau Drake menyimpan hartanya yang tak ternilai harganya di suatu tempat. Hanya sebuah koordinat dari 3 koin emas yang Drake simpan di sebuah petilah petunjuk satu-satunya. Tadinya Walter sudah mendapati peti itu, tapi pemerintah Spanyol mengklaim kalau itu harta warisan kerajaan Spanyol. Padahal sampai Walter menemukannya, pemerintah Spanyol tak pernah sekalipun mencarinya. Dan bukan uang yang Walter cari, tapi sebagai pemburu ada gairah tersendiri saat dirinya menemukan barang bersejarah yang dianggap hilang oleh orang lain. Sama halnya seperti para penonton bola ini, mereka berbondong-bondong datang untuk menyemangati sekumpulan pria menendang bola ke dalam net. Seperti kegiatan yang tidak perlu dan tidak penting. Tapi mereka melihatnya seperti segalanya. Dan gairah itulah yang tidak bisa kujelaskan. Tapi kau mengerti saat melihat mereka menonton Spanyol bermain di Piala Dunia. Oke, mari sekarang kita lihat masalahnya. Bank Spanyol, salah satu gedung yang paling sulit ditembus di planet ini. Tiap 4 cm ada kamera sama sensor gerak. Jadi kalau kalian bersihnya agak false, 15 penjaga langsung auto ke arah kalian. Itu belum apa-apa, di seberang jalannya ada markas tentara Spanyol. Dan minimal bakal ada 500 tentara yang datang. Semisal kamu ngeludahin direktur banknya. Itu semua masih ditambah dengan orang ini, Gustavo Medina, mantan kepala Satgas Anti Terorisme Spanyol yang sekarang bertugas sebagai kepala keamanan di sana. Dan juga mereka hanya punya sedikit sekali informasi soal berangkas yang akan mereka bobol. Dan satu-satunya cara adalah menerobos lewat pintu depan. Satu masalah lagi. James tidak bisa ikut menerobos karena datanya ada di database milik Gustavo. Karena sebelumnya dia adalah pasukan khusus MI6 Inggris. Jadi yang bisa masuk untuk menggantikannya adalah jeng-jeng Tom. Stage 1. Oke, pertama Simon dan Tom bakal nyamar jadi petugas kebersihan. Terus Simon bakal diam-diam ke ruang server buat ngehack CCTV gedung. CCTV dapet, Ica alias Claudia bakal nyamar jadi kurator lukisan yang ceritanya mau ngecek lukisan di ruang direktur bank. Aslinya dia mau nyalin kunci ruang penyimpanan. Dan yang terakhir Tom, dia bakal nge-scan berangkas penyimpanan dari ruangan yang ada di atasnya. Gampang kan? Jelas enggak. Di tengah-tengah aksinya, Claudia hampir ketahuan oleh direktur bank dan juga Gustavo. Sementara Tom panik karena ruangannya mulai dipakai rapat dan alatnya error. Semua yang ada di markas panik. Satu-satunya jalan adalah naikin frekuensi alatnya, tapi hal itu bakal memicu alarm gedung. Dan di saat itulah Tom memilih. Oke, tenang. Claudia dan Tom sudah selesai nge-scan. Masalahnya sekarang, Claudia nggak bisa nutup berangkas dan kunci aslinya, dan terpaksa dia bawa. Sekali lagi, harapan satu-satunya hanya Tom buat kembaliin, karena Simon sudah ada di aula. Buru-buru Tom ngembaliin kunci dan nutup berangkas. Tapi di saat yang sama, penjaga udah deket banget sama ruangannya, dan... ¿Pero qué coño estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? Con los cascos no me había enterado de la movida. Dan Tom bisa bahasa Spanyol dengan fasih ternyata. Dan beralasan dia nggak denger karena pakai headset. Cerdas. Sekarang mereka punya akses semua CCTV gedung bank Spanyol. Mereka bisa bikin duplikat kunci penyimpanan berangkas. Tapi satu yang belum bisa selesai. Mekanisme ruangan berangkas.
Mereka semua tengah mendengarkan penjelasan Tom tentang mekanisme ruang brankas penyimpanan yang ternyata berada di bawah sebuah tangki penyimpanan air yang sangat besar. Jelas air ini akan mengisi seluruh brankas jika mereka membobol itu dengan paksa. Namun, apa yang menjadi pemicu utama air ini akan memenuhi seluruh brankas saat mereka membobolnya. Tom pun teringat sketsa patung yang mereka kira itu adalah patung seorang martir. Tapi dengan penemuan mekanisme ini, Tom yakin kalau brankas itu adalah sebuah timbangan raksasa, yang mana jika terjadi sedikit saja perubahan berat pada brankas, air akan segera memenuhi ruangan, dan mereka yang membobol akan terjebak di dalamnya. Dan itulah keadilan dari ruang brankas itu. Dan juga teori Tom diperkuat oleh Simon dan James yang menemukan jalan masuk ke bawah gedung. There's a scale. Iya, masalah nambah lagi. Mereka tidak bisa masuk lewat depan dan juga mereka tidak bisa masuk lewat bawah. Itulah kesimpulan yang James buat saat mengetahui pondasi gedung yang berlapis besi dan titanium beton. Serta kesimpulan dari Simon yang bilang kalau pengeboran hanya bisa selesai dalam waktu 15 hari. Karena jika mereka menaikkan tekanan bor lebih dari tekanan yang sekarang, mereka akan segera ketahuan. Walter jelas marah mendengar itu semua, karena mereka cuma punya waktu 8 hari dan tidak bisa menaikkan tekanan bor sama sekali. Semua usahanya sampai hari ini cuma berakhir di kebuntuan. Di tengah euforia para penonton Piala Dunia, sorak-sorai yang bergemuruh di sepanjang jalan utama tak membuat Walter bergeming sedikit pun. Sampai tanpa sengaja, dia melihat sesuatu dari kerumunan itu. Ya, Walter akan menggantungkan mimpinya kepada timnas Spanyol. Jadi begini, Walter berencana memanfaatkan semua CCTV gedung dan jalan utama sekitar Bank Spanyol yang akan terfokus pada keramaian penonton yang mendukung timnas Spanyol di Piala Dunia. Jika semua CCTV terus mengarah ke kerumunan penonton, maka mereka bisa masuk lewat atas tanpa harus menjebol apapun. Namun itu semua bisa mereka lakukan jika timnas Spanyol lolos ke final Piala Dunia. Karena jika tidak, semua CCTV itu akan bekerja normal seperti biasanya. Jadi, pertandingan Spanyol melawan Jerman malam ini akan menentukan nasib mereka untuk kedepannya. Ya, dan Xavi mengambil sepak pojok. Kita lihat para pemain sudah mulai berkumpul di tengah. Xavi mulai menendang dan Puyol! Mulai seru banget, cuk. Namun, hanya satu orang yang tidak benar-benar menikmati momen itu, Gustavo Medina. Dalam batinnya, dia yakin pasti bakal terjadi sesuatu. Dan benar saja, saat dia tidak sengaja mendengar sambatan dari tukang bersih-bersih yang disalahkan karena tidak membuang sampah di ruangan Gustavo, mereka mengaku kalau sebelumnya pihak bank yang membatalkannya. Jadi sampah itu bukan tanggung jawab mereka. Gustavo jelas sadar kalau sampai hari ini dia tidak melihat petugas kebersihan libur sama sekali. Gustavo langsung melaporkan hal ini ke direktur bank dan meminta pengamanan lebih lanjut selama beberapa hari ke depan. Tapi jawaban direktur bank cuma, tegang banget, kalem dikit lah, masuk final ini kita. Gustavo yang sadar kalau bosnya kurang pintar dalam mengambil keputusan, akhirnya memutuskan untuk mencari tahu apa yang mereka incar di dalam brankas itu. Dan setelah dirinya bertanya ke seorang profesor arkeolog, Gustavo mendapat info kalau salah satu benda di dalam brankas itu nilainya bisa ratusan juta euro. Segera, Gustavo merilis wajah dari Simon dan Tom dan menyebarnya ke seluruh Interpol di Eropa. Merasa dirinya sudah bisa mematikan langkah Walter and the gang, sekali lagi Gustavo mendapat kabar dari bosnya kalau Tom dan Simon beserta tim lainnya sudah ditangkap di Bandara Heathrow, London oleh MI6 Inggris. Yang tidak Gustavo tahu adalah itu semua rencana dari Walter, atau rencana dadakan lebih tepatnya. Perilisan tersangka oleh Gustavo memang membuat Walter dan tim kelimpungan, bahkan membuat James dan Icha berselisih soal kredibilitas Tom dalam menjalankan misi. Dan sebagai pemimpin, Walter mengambil keputusan besar. Dia menghubungi Margaret, salah satu direksi eksekutif Badan Intelijen Inggris MI6. Walter akhirnya dengan berat hati mau membagi 50% hasil curiannya nanti asal Margaret mau membantunya berbohong dengan cara membuat laporan palsu soal penangkapan Simon dan Tom oleh MI6.
Tapi kita masih punya satu masalah lagi. Bagaimana cara masuk ke ruang brankas dengan mekanisme timbangan yang bila berat bertambah sedikit saja, seluruh ruangan akan terisi air. Ica yang khawatir melihat Tom coba melihat keadaan Tom yang sudah lebih dari 2 hari tidak tidur. Saat Ica melihat riset Tom, dia melihat sebuah sketsa wanita, atau lebih tepatnya sketsa dirinya. Setelah itu Ica menghampiri Walter dan berkata kalau dia terlalu menekan Tom. Dia khawatir jika rencana ini gagal, Tom akan menyalahkan dirinya. Walter dengan enteng menjawab, "Aku hanya memberinya jalan. Dia yang memilih untuk ikut. Dan aku percaya padanya karena dia percaya padamu. Atau lebih dari percaya padamu." Dan benar saja, Tom tidak hanya percaya saja dengan Ica. Saat Ica mengajaknya untuk sekedar minum-minum di luar, Tom hanya terdiam sambil terus melihat Ica yang memberinya nasihat soal jangan terlalu terpaku ke hal yang susah karena kau jenius, tapi coba lihat dari sisi yang lebih sederhana lagi. Saat wajah keduanya makin dekat satu sama lain, How much money do you have? saya kira Ica dipalak. Ternyata Tom menemukan sebuah ide. Dia membeli semprotan nitrogen milik bartender di sana dan menyemprotkan ke sebuah timbangan. Dan setelah itu dia menaruh gelas yang berisi air dan terlihat timbangan tidak menimbang sama sekali. Jadi sekarang mereka hanya butuh seseorang yang akan menyemprotkan 500 liter nitrogen ke timbangan bawah brankas dengan harapan timbangan brankas itu akan membeku juga. Dan karena ini adalah idenya Tom menawarkan diri untuk masuk ke dalam bank. Setidaknya kalau ini gagal, mereka tahu siapa yang harus mereka salahkan dan tinggalkan di sana. Are you sure you're prepared for that? Are you? It's criminal! You get nothing for nothing! La selección española ya está en Johannesburgo. Sekarang, seluruh warga Spanyol khususnya di Madrid akan bersiap-siap menuju pusat kota untuk menonton pertandingan final Piala Dunia 2010, Spanyol melawan Belanda. Perlahan tapi pasti, ribuan orang mulai memadati area nonton bersama. Dan bersamaan dengan itu juga, Gustavo bersiap-siap dengan semua staf keamanannya. Serta dirinya juga sudah menyiapkan pasukan tentara yang siap dipanggil kapan saja ketika Gustavo membutuhkannya. Tapi bukan hanya Gustavo saja yang bersiap, seluruh anggota tim Walter pun sudah siap di posisi masing-masing. Saat kick-off dimulai, Ica, Tom, dan James sudah bersiap di posisi mereka untuk menyeberang lewat atap gedung. Setelah menerobos lewat atas, mereka bertiga segera bergerak secepat mungkin mengikuti komando Klaus untuk menghindari patroli jaga. Sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke ruang gudang yang bersih dari CCTV. Dan dari sinilah mereka harus masuk lewat saluran angin gedung. Mereka harus bergerak secepat mungkin karena mereka hanya punya 105 menit terhitung dari kick-off babak pertama dimulai. Harusnya mereka bertiga bisa sampai depan pintu brankas sebelum babak pertama selesai. Tapi sekarang mereka bertiga terlambat 10 menit karena Tom yang terlalu lambat. Jadi sekarang mereka cuma punya waktu 60 menit sampai pertandingan selesai. Dan sebuah doa supaya pertandingan itu bisa sampai ke babak tambahan. Sekarang mereka bertiga harus menyeberang ke tembok sebelah. Karena jika mereka mengaktifkan jembatan, alarm akan segera berbunyi. Tom. Thank you. Setelah Klaus mematikan kamera lorong, mereka bertiga segera membuka pintu brankas dengan kunci yang waktu itu mereka duplikasi. Sekarang mereka hanya berjarak kurang dari 5 meter dari harta karun yang mereka incar. Tapi mereka tidak bisa masuk begitu saja, karena mereka harus menunggu Simon membekukan timbangan itu dengan nitrogen yang masih mereka ragukan. You're clear to go.
None. That's all of it. Tanpa diduga, keraguan mereka langsung hilang saat melihat lantai berangkas mulai membeku. Tom pun maju duluan untuk mengecek aman apa tidak. Dan saat semuanya aman, mereka bertiga segera membuka satu-satu kotak tersebut dan mencari harta karun itu. Sementara itu, Gustavo dan asistennya mendapati sensor mereka menangkap sebuah aktivitas mencurigakan dari No hay ninguna abertura. seekor merpati yang masuknya lewat jalur masuk Tom dan lainnya. Di berangkas, akhirnya Icha menemukan apa yang mereka cari selama ini. Harta karun Sir Francis Drake yang katanya bisa menuntun mereka ke harta karun yang lebih banyak lagi. Namun tiba-tiba Walter mengabari kalau mereka harus segera keluar karena Gustavo sudah mulai mengirim sebagian pasukannya ke ruang berangkas. Tapi tiba-tiba, Wait. Give me the coins. tak diduga-duga, orang yang paling loyal bagi Walter justru mengkhianatinya di akhir-akhir. James sambil mengancam menggunakan pistol meminta ketiga koin tersebut. Dengan timbangan berangkas yang mulai kembali normal, akhirnya sekarang mereka bertiga terjebak dengan air yang mulai masuk. Tapi James dengan tenang melepas semua barang bawaannya dan bilang kalau ini akan jadi pertemuan terakhir mereka. Hanya sedikit orang yang bisa menyelam dalam waktu yang lama. Dan orang-orang itu bukanlah Tom dan Icha. Jadi maaf dan selamat tinggal. Dengan volume air yang terus bertambah, Walter berusaha menenangkan Tom dan bilang kalau Tom pasti bisa menemukan jalan keluarnya karena hanyalah Tom satu-satunya yang mempelajari desain berangkas itu secara langsung. Dan benar saja, karena tak ada sensor yang mendeteksi tinggi air, bagaimana cara air itu bisa berhenti dan tidak menghancurkan berangkasnya? Jawabannya adalah berat. Pada berat tertentu, air akan berhenti dan katup air keluar akan terbuka. Jadi harapan mereka sekarang ada di Simon. Entah bagaimana caranya, Simon harus menambah berat timbangan raksasa tersebut. We have to trick it into thinking the vault's full. What if you're wrong? Saat gak ada perubahan sama sekali biarpun sudah Simon taruh semua tabungnya, Simon pun berharap pada radio kecil pemberian ayahnya. Papá, tú puedes. Ternyata hal itu membuat katup saluran air terbuka. Gustavo dan timnya yang melihat itu segera menuju ke sana dengan pasukan bersenjata lengkap. Dan saat berangkas terbuka, tempat itu kosong. Gustavo segera mencari mereka, tapi dia tidak menemukan apapun. Sampai saat di lift, Gustavo melihat tetesan air dari atasnya. Gustavo segera menyuruh anak buahnya menyisir setiap lantai. Tapi Icha dan Tom sudah terpojok. Tak ada jalan keluar, kecuali satu ruangan di lantai 3. Icha dan Tom berlari sekuat tenaga, sembari pasukan Gustav mengikuti mereka. Mereka pun terpojok lagi di ruangan direktur bank waktu itu. Dan saat Gustav mengecek ke dalam, lagi-lagi di sana kosong. Icha mengingat kalau direktur bank sana punya kebiasaan merokok. Jadi jendela di tempatnya, biarpun anti peluru, bisa dengan mudah dia buka tutup dari dalam. Dan dia menyadari itu saat misi penyamaran sebelumnya. Icha dan Tom langsung berbaur dalam kerumunan. Mereka sudah menyiapkan pelarian dengan cara menyamar sebagai fans timnas Spanyol. Tapi mereka harus terpojok lagi saat tentara dan pasukan Gustav mengepung mereka dari dua sisi. Dan di saat pasrah itulah, Mas Andre Iniesta memberi mereka kesempatan. Singkat cerita, Tom dan Icha berhasil kabur.
Tapi mereka harus merelakan koin incaran Walter jatuh ke tangan MI6, khususnya Margaret dan James. Saat Margaret meminta titik koordinat yang koin itu berikan, dia segera marah karena dia mengetahui titik koordinatnya adalah tempat favoritnya di Paris dan hanya Walter yang tahu. Dengan kata lain, Walter sudah menukar koin yang asli dengan koin buatannya sendiri. Ternyata sudah dari lama Walter mencium bau-bau pengkhianatan dari James. Semenjak pemerintah Inggris selalu mendesaknya, disitulah dia mulai mengamati gerak-gerik James. Maka dari itu, sebelum mereka masuk ke bank waktu itu, Walter sudah menyiapkan 3 koin palsu yang dia berikan pada Ica. Dan itulah yang Ica berikan kepada James. Sekarang, harta karun itu berada di tangan mereka lagi. Dan saat mereka mengecek titik koordinatnya, sepertinya bakal ada yang pulang kampung ke Inggris. Welcome to the Bank of England. Boleh. Bagus filmnya, bagus. Seru. Film epic harus di-endingi dengan kata-kata epic juga. Ada nggak, Le? Ada nggak? Oh, ada. Boleh. Oke. Janganlah membenci diri sendiri, karena itu sudah tugas orang lain. Iya. Yang ini lucu, Le. Boleh. Yang ini lucu, boleh. Tapi tetap aja nggak nyambung. Ya sebenarnya saya gak ada omongan bagus ya, karena filmnya film seru sih. Cuma gini, ada hal menarik di dalam film yang gak saya sebut. Tapi kayaknya lebih asik ketika dibahas di sini. Pada kotak harta karun yang diincar Walter dan timnya, ada sebuah tulisan yang bunyinya Sic Parvis Magna atau Sic Parvis Magna. Sorry kalau salah omong. Atau artinya, hal besar datang dari hal kecil. Yang maksudnya adalah sebuah kesuksesan datang dari hal yang sederhana. Buat saya ini menarik, karena saya pernah berada di dalam fase di mana saya melakukan segala hal untuk mencapai apa yang saya mau. Segala hal, mau itu baik ataupun buruk. Dan apakah bisa tercapai? Bisa dibilang lumayan, tapi kayaknya enggak juga lah. Justru yang ada, saya jadi berantakan. Dan setelah itu, saya memilih untuk menjauh. Bukan ingin menyerah, cuma karena ternyata setelah saya sadari, juga ada pengaruh dari lingkungannya. Singkat cerita, saya pun mulai lagi dari nol, minus bahkan. Beruntungnya waktu itu, ada seseorang yang selalu menerima keluh kesah saya dengan sabar. Dan sampai sekarang, masih sabar menerima keluh kesah saya. Dan di masa-masa itulah, dia selalu ngomong. Jadi pada masa-masa saya memulihkan, dia selalu bilang untuk lakukan hal kecil ini coba, setiap hari. Dan hal kecil itu adalah mensyukuri apa yang terjadi sama diri saya di hari itu. Dan berdoa agar besok bisa lebih baik dari hari kemarin. Udah, sesimpel itu aja. Saya nggak mau muluk-muluk harus ini, harus itu, enggak. Saya terima kasih atas hari itu dan saya berdoa semoga besok saya bisa lebih baik dari hari kemarin. Itu aja. Buat saya itulah hal kecil yang akhirnya bisa nuntun saya dan tim bisa membangun channel Sebatin ini. Emang belum besar, banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dikoreksi. Banyak banget. Jadi saya juga ngerasa mungkin banyak film yang mungkin udah sering kalian nonton, udah sering kalian itu, ataupun cara saya ngomong yang salah. Pokoknya banyak lah yang harus diperbaiki dari channel ini. Dan ide kami juga banyak, tapi tidak bisa semua kita lakukan langsung. Ada step by stepnya. Tapi seenggaknya sekarang channel ini udah jadi doa kami untuk bisa membagi berkat bagi orang lain. Dan ya semoga bisa terlaksana. Jadi maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk para sponsor, toko online, bakul sarung, bakul ARS, aplikasi hijau-hijau, apa orang-orang yang pengen iklanin produk kamu di sini. Jangan ragu dan jangan bimbang untuk mengiklankan produk Anda di lapak kami. Olah Mana Motor. Kami tunggu segera karena Senin harga naik. Kurang lebih begitu. Jadi saya Koko dan tim, Assalamualaikum. Dan makasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa kalau lagi bingung, ya udahlah, sebat aja dulu.